Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dwi Fitri Febriani, NPM 203 3100 dan saya sendiri Hanisha Mutmainah, NPM 20131000106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai perilaku biaya. Boeing Company adalah perusahaan pesawat terbesar di dunia, produsen jet komersial terbesar kedua, dan kontraktor militer terbesar kedua. Boeing mempertahankan keunggulan kompetitif dan profitabilitasnya dengan cara meningkatkan laba lebih besar dengan mengendalikan atau mengurangi biaya ketimbang menaikkan harga kepada pelanggan. Kemudian mengidentifikasi aktivitas, sumber daya, biaya, dan pemicu biaya. Untuk melihat identifikasi aktivitas, sumber daya, biaya, dan pemicu biaya, kita dapat mempertimbangkan pemasaran produk dari perusahaan Boeing. Sebagai contoh, aktivitas yang memerlukan sumber daya sehingga menimbulkan biaya bagi Boeing adalah memasang tempat duduk. Sebagai sumber daya, yaitu tempat duduk yang dibeli Boeing dari subkontraktor dan tenaga kerja untuk memasang tempat duduk. Kemudian pemicu biaya yang tepat bagi biaya tempat duduk, yaitu jumlah tempat duduk yang dipasang. Kemudian pemicu biaya sumber daya tenaga kerja, yaitu jam tenaga kerja. Perilaku biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan proporsi langsung terhadap perubahan tingkat pemicu biaya. Sedangkan biaya tetap yaitu biaya yang tidak berpengaruh oleh perubahan tingkat pemicu biaya. Sebagai contoh, yang pemicu biaya adalah unit barang atau jasa yang diproduksi. Maka kenaikan unit yang diproduksi sebesar 10% akan menghasilkan kenaikan biaya variabel sebesar 10%. Akan tetapi, biaya tetap tidak akan berubah. Biaya tetap menggambarkan perilaku biaya berkenaan dengan pemicu biaya. Namun biaya tetap dapat berubah akibat faktor-faktor selain perubahan pemicu biaya. Misalnya, biaya pemanas umumnya bersifat tepat. Namun, biaya pemanas dapat berubah akibat faktor-faktor yang berhubungan dengan pemicu biaya, seperti perubahan harga minyak atau listrik, atau cuaca hangat atau dingin yang tidak biasanya atau tidak konsisten. Kemudian mengambil keputusan manajerial. Untuk merencanakan dan mengendalikan biaya, manajer berfokus pada aktivitas yang diperlukan untuk membuat, menjual, dan mengirimkan produk atau jasa, serta sumber daya yang diperlukan demi mendukung aktivitas tersebut. Kemudian paraga 2 strip 5 mengilustrasikan hubungan antara aktivitas penerimaan dan biaya sumber daya. Biaya peralatan merupakan total biaya tetap sebesar 45.000 US dollar. Biaya bahan bakar merupakan biaya variabel sebesar 0,80 US dollar per suku cadang yang diterima. Kita dapat menggunakan deskripsi perilaku biaya di paraga 2.4 dan 2/5 untuk menemukan total biaya bahan bakar dan peralatan pada setiap tingkat aktivitas penerimaan lainnya. Sebagai contoh, total biaya peralatan dan biaya bahan bakar atas penerimaan 30.000 suku cadang adalah 45.000 US dollar ditambah buka kurung 30.000 dikali 0,80 US dollar tutup kurung sama dengan 69.000 US dollar. Demikian juga total biaya penerimaan 27.500 suku cadang adalah 45.000 US dollar ditambah 27.500 dikali 0,80 US dollar sama dengan 67.000 US dollar. Selanjutnya, perilaku biaya. Pertimbangan lebih lanjut. Perilaku biaya tidak selalu dapat diuraikan secara akurat, hanya sebagai variabel yang bergantung pada konteks keputusan, yaitu situasi yang menentukan keputusan biaya mana yang akan digunakan dan juga bergantung pada keputusan manajemen. Faktor-faktor yang memperumit biaya tetap dan variabel. Berikut ilustrasi beberapa faktor yang memperumit perilaku biaya untuk biaya tetap dan variabel. Biaya tetap.
Walaupun biaya tetap sebagai tidak berubah tanpa memandang perubahan pemicu biaya, kebenaran uraian tersebut hanya bersifat terbatas. Contoh, biaya sewa bangunan produksi umumnya bersifat tetap dengan rentang aktivitas yang terbatas, tetapi dapat saja naik dan menurun tergantung aktivitas. Rentang yang relevan adalah batas tingkat pemicu biaya, di mana hubungan khusus antara biaya dan pemicu biaya adalah valid. Perhatikan paragraf 2/6 berikut. Pabrik produksi bola lampu General Electric. Di sini, total biaya tetap bulanan adalah $100.000 dengan produksi berkisar antara 40.000 dan 85.000 kotak. Tetapi, jika produksi turun di bawah 40.000 kotak, akan memotong biaya tetap hingga $60.000 per bulan. Jika operasi naik di atas 85.000 kotak, sewa fasilitas tambahan akan menaikkan biaya tetap menjadi $115.000 per bulan. Gambar bagian atas menunjukkan analisis yang diperbarui yang merefleksikan semua kompleksitas yang diuraikan sebelumnya. Gambar bagian bawah menunjukkan analisis yang disederhanakan yang hanya berfokus pada biaya dalam rentang yang relevan dengan mengabaikan masalah perilaku biaya di luar rentang yang relevan. Pada rentang yang relevan, analisis yang diperbarui dan disederhanakan saling bersinggungan. Namun, uraian yang diperbarui di bagian atas menunjukkan secara eksplisit biaya sewa pada tingkat aktivitas di luar rentang yang relevan. Uraian yang disederhanakan di bagian bawah paragraf hanya menunjukkan biaya sewa bagi rentang yang relevan dan menggunakan garis putus-putus di luar rentang yang relevan untuk mengingatkan pemakai bahwa biaya yang digambarkan berada di luar batas rentang yang relevan. Sebagai pengambil keputusan, sangatlah penting menyadari kapan keputusan akan bergerak keluar dari rentang yang relevan. Dalam kasus ini, harus memperoleh informasi yang akan dilihatkan dalam analisis yang diperbarui, yang menunjukkan bagaimana biaya berperilaku di luar rentang yang relevan. Selanjutnya, biaya variabel. Rentang yang relevan sangatlah penting bagi biaya tetap, tetapi masalah yang berkaitan juga dapat terjadi pada biaya variabel. Contoh, jika General Electric memperoleh potongan volume karena membeli bahan baku input dalam jumlah yang lebih besar, biaya bahan baku per kotak akan menjadi lebih rendah, dan kemiringan fungsi biaya variabel akan menjadi lebih rendah pada tingkat produksi yang lebih tinggi. Pola perilaku biaya bertahap dan bauran. Beberapa biaya bersifat tidak murni tetap atau murni variabel. Contoh, dua jenis biaya yang menggabungkan karakteristik perilaku biaya tetap maupun biaya variabel adalah biaya bertahap dan biaya bauran. Biaya bertahap, biaya yang berubah secara tiba-tiba pada tiap tingkat aktivitas yang berbeda, karena sumber daya hanya tersedia dalam potongan yang tidak dapat dibagi, disebut biaya bertahap. Untuk membuat keputusan di mana rentang aktivitas terbatas pada satu langkah fungsi biaya, kita mempertimbangkan biaya tersebut sebagai biaya tetap. Untuk keputusan di mana rentang aktivitas melalui banyak tahap, perilaku biaya itu lebih menyerupai biaya variabel. Perhatikan paragraf 2/7 berikut. Mengilustrasikan keputusan di mana biaya bertahap akan diperlakukan sebagai biaya tetap. Di sini, jika aktivitas eksplorasi minyak dan gas mencapai tingkat tertentu, perusahaan harus melis ring tambahan. Setiap ring tambahan yang di-list mendefinisikan langkah baru dalam fungsi biaya yang mendukung volume aktivitas eksplorasi baru dan lebih tinggi. Biaya bertahap tersebut berperilaku sebagai biaya tetap selama semua alternatif keputusan tetap dalam rentang yang relevan dari satu langkah, seperti pada rentang yang relevan dan langkah kedua fungsi biaya yang ditunjukkan di panel A. Kemudian, panel B mengilustrasikan keputusan di mana biaya bertahap dapat diperlakukan sebagai biaya variabel. Fungsi biaya menunjukkan biaya upah kasir di sebuah supermarket di mana setiap tahapan biaya adalah seragam. Setiap kasir dapat melayani rata-rata 20 pengunjung per jam. Dalam keputusan menyangkut penempatan staf, di mana jumlah pengunjung diharapkan berkisar dari 40 per jam hingga 440 per jam, jumlah kasir yang diperlukan untuk melayani jumlah pengunjung akan berkisar antara 2 dan 22.
karena rentang jumlah pengunjung dalam keputusan ini menjangkau sejumlah besar langkah yang berukuran sama. Biaya bertahap ini berperilaku lebih menyerupai biaya variabel, sehingga untuk keputusan tersebut dapat dianggap tetap apabila kita mengasumsikan biaya bertahap bersifat variabel. Perhatikan bahwa konteks keputusan menentukan apakah biaya bertahap dapat diperlakukan sebagai tetap atau variabel. Selanjutnya, biaya bauran. Banyak biaya merupakan biaya bauran yang mengandung unsur-unsur perilaku biaya tetap maupun variabel. Unsur biaya tetap tidak berubah selama rentang yang relevan dari tingkat aktivitas, meskipun unsur biaya variabel dari biaya bauran bervariasi secara proporsional dengan aktivitas pemicu biaya. Contoh, biaya menyediakan jasa pencitraan diagnostik di Mayo Clinic merupakan biaya bauran. Terdapat biaya tetap yang substansial karena memiliki peralatan pencitraan mahal yang tersedia dan siap digunakan. Selain itu, juga ada biaya variabel terkait dengan penggunaan aktual peralatan. Pengaruh horizon waktu dan besaran terhadap perilaku biaya. Biaya berperilaku sebagai tetap atau variabel seringkali bergantung pada kerangka waktu yang dipengaruhi oleh keputusan dan besaran perubahan aktivitas pemicu biaya. Untuk rentang waktu yang panjang atau perubahan tingkat aktivitas yang besar, lebih banyak biaya yang berperilaku sebagai variabel. Untuk rentang waktu yang singkat atau perubahan tingkat aktivitas yang kecil, lebih banyak biaya yang berperilaku sebagai tetap. Untuk mengilustrasikan pengaruh horizon waktu, misalkan pesawat terbang United Airlines dengan beberapa tempat duduk yang kosong dijadwalkan untuk berangkat dari pintu gerbangnya. Seorang calon penumpang berlari di koridor membawa tiket yang dapat dialihkan dari maskapai pesaing. Jika penjaga pintu gerbang menahan pesawat selama 2 menit lagi, penumpang tersebut akan ketinggalan pesawat. Hampir semua biaya dalam situasi ini bersifat tetap. Jumlah makanan untuk penumpang yang dibawa tidak akan berubah pada detik terakhir, dan gaji kru penerbangan serta biaya pemeliharaan tidak akan berubah. Hanya biaya bahan bakar pesawat jet yang akan berubah. Tetapi perubahan ini relatif kecil dan bahan bakar tambahan yang digunakan jika satu lagi penumpang ditambahkan jauh lebih kecil secara proporsional terhadap kenaikan jumlah penumpang. Ini adalah keputusan yang memiliki horizon waktu singkat, yaitu perubahan kecil dalam pemicu biaya, yaitu jumlah penumpang, sehingga dianggap sebagai biaya tetap. Dalam konteks keputusan yang lebih panjang dan ukuran yang lebih besar, lebih banyak biaya bersifat variabel terkait dengan pemicu biaya yang relevan dan lebih sedikit biaya bersifat tetap. Selanjutnya, ikhtisar. Banyak biaya tidak dapat diuraikan secara akurat sebagai tetap atau variabel. Beberapa faktor membuat biaya-biaya tersebut menjadi lebih kompleks. Pertama, perilaku biaya kadang-kadang berbeda di antara rentang aktivitas yang berbeda, dan merupakan hal yang penting untuk selalu mempertimbangkan apakah asumsi mengenai perilaku biaya dapat diterapkan dalam rentang yang relevan bagi keputusan Anda. Kedua, pemicu biaya yang berbeda kadang-kadang diterapkan pada komponen biaya yang berbeda. Ketiga, perilaku biaya bergantung pada konteks keputusan, apakah biaya bersifat tetap atau variabel atau bertahap atau bauran, tergantung pada rentang yang relevan, horizon waktu dan ukuran keputusan, dan karakteristik lain dari konteks. Jadi, ketika mengambil keputusan harus memahami dan mengevaluasi pengaruh konteks keputusan terhadap perilaku biaya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.